Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Kuliah Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kenikmatan yang di pagi ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah bangunkan kita dalam keadaan iman dan Islam, menjadi sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Karena tidak ada lagi paling agung kenikmatan kecuali ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan karena itulah, alhamdulillah kita bisa istiqamah untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang disebut juga dengan majlis zikir, yang ketika disebut nama Allah dalam majlis itu, maka Allah turunkan rahmatnya, dan Allah turunkan para malaikatnya yang mengelilingi di antara majlis-majlis ilmu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan ridho kepada orang-orang yang hadir istiqamah dalam majlis ilmu dan menyebutkan nama-nama orang yang hadir di antara penduduk langit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Allah dan namanya tercatat di antara para penduduk langit karena keistiqamahan kita, dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, bahkan orang yang istiqamah itu uh, termasuk orang-orang yang paling amalnya paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan disebutkan wa in qalla, kata Rasulullah, walaupun sedikit. Karena itulah selain kita hadir dalam majlis ilmu, ajakan bersedekah menjadi salah satu yang selalu kita istiqamahkan di pagi hari ini. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, umatnya yang mampu meneladani teladan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam sisi. Dan salah satu yang menjadi teladan tentunya adalah dalam keluarga. Beliau disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah adalah Al-Quran, bahwa Rasulullah termasuk orang yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum khairul li ahli, kata Rasulullah. Sebaliknya kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairul li ahli, dan akulah yang orang termasuk paling baik terhadap keluargaku. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semua untuk selalu menjadi orang yang terbaik untuk keluarga kita. Dan majelis ilmu yang hadir, yang selalu kita hadiri di setiap pagi, dan salah satu yang di hari Selasa ini, kita didampingi oleh Bapak Haikal yang selalu mengajak kita untuk kembali mengevaluasi tentang bagaimana uh, kontribusi atau bagaimana yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita. Dan di pagi ini insya Allah kita akan masih melanjutkan sebuah tema penting tentang rencana kita di tahun 2025. Ketika kemarin Babe mengajak kita untuk sama-sama membuat sebuah perencanaan di tahun 2025, dan hal-hal yang sangat sederhana, spesifik, dan tentu menjadi bagian yang memang komitmen kita. Dan alhamdulillah masing-masing sudah mencatatkannya ya. Baik ada yang mencatatkannya di chat, ada yang juga mungkin menuliskannya dalam hati masing-masing. Apa yang pertama, kalau kata Babe, kita catat dulu apa yang tidak akan kita lakukan. Jadi dulu down ya, mengerjakan yang dilarang, mengerjakan yang eh, kita tidak akan melakukannya, menjadi bagian yang jadi komitmen kita dalam rencana di tahun ini.
Dan alhamdulillah masing-masing sudah punya catatan, tentunya catatan untuk keluarga kita, karena insya Allah di pagi ini, kalau tadi kemarin Bapak mengajak kita untuk memikirkan diri sendiri, maka di pagi ini kita ingin meluaskan menjadi sebuah eh, peran atau kontribusi kita untuk orang di sekitar kita, orang selain diri kita. Dan insya Allah kita menunggu Bapak Haikal untuk hadir di majelis ini. Kita sama-sama untuk sama-sama berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saling mendoakan menjadi sahabat kenikmatan bagi kita di majlis yang mulia ini. Mari kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala terus melimpahkan keberkahannya untuk kita semua dan keluarga kita. Dan eh, kenikmatan tentu yang paling kita rasakan di dalam majlis ilmu ini adalah majlis yang selalu dihadiri oleh orang-orang soleh seperti ini adalah kita selalu mendoakan. Karena doa sahabatnya atau doa saudaranya yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan termasuk dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan termasuk doa yang mustajabah. Itulah mari sama-sama kita doakan saudara kita yang barangkali ada yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, dan kalaupun ada yang sedang ada kesulitan, maka Allah berikan jalan keluar terbaik, jalan keluar yang memang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dekat Allah, eh, sambil menunggu Bapak Haikal, tentu alhamdulillah kita sudah bersama-sama ya pagi ini. Ada banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya yang hadir. Ada Abah Husairi yang alhamdulillah selalu istiqamah juga hadir dalam majlis-majlis ilmu di MKI. Kemudian juga ada Bu Elvianti dari Australia ya. Mudah-mudahan sehat semuanya di sana. Ada juga sahabat-sahabatku yang di Bogor, di Depok, Bekasi, Bandung. Alhamdulillah wa syukurlah. Jazakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua sebuah kenikmatan kita bisa kita pagi ini dengan Bapak Haikal bersama-sama kembali evaluasi perencanaan yang kita lakukan untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ini, yang tentu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang ayah ya, sebagai pemimpin keluarga punya tanggung jawab besar untuk membuat sebuah perencanaan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk pasangannya, sama-sama menyamakan frekuensi ya, dengan pasangannya, dengan anak-anak kita, sama-sama melakukan sebuah perencanaan yang baik sifatnya individu maupun sifatnya bersama-sama gitu ya. Karena sebuah target yang ingin dicapai bersama tentu harus dikomunikasikan, harus diajak sama-sama memikirkan bagaimana cara untuk meraihnya. Dan tentu saya ingin mengajak sebenarnya beberapa sahabat saya di sini yang barangkali ingin sharing tentang apa yang ingin dicapai di tahun 2025. Saya undang lebih dulu barangkali Abah Huseri, bisa sharing. Assalamualaikum, Mbah. Sudah standby? Atau saya undang Bunda Dina ini. Assalamualaikum Bunda Dina. Sudah standby Bunda Dina? Masya Allah, masih belum ada yang Waalaikumsalam Ustaz. standby ini. Alhamdulillah, syukurlah. Gimana kabarnya Bunda Dina? Kabar Wonogiri gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, insya Allah. Ada yang sharing Bunda Dina barangkali tentang rencana di tahun 2025 ini. Menjadi inspirasi untuk sahabat yang lain. Tahun 2025 apa ya? Insya Allah memperbaiki aja yang tahun-tahun sebelumnya untuk lebih fokus lagi ke anak-anak, insya Allah Ustaz. Biar mereka bisa membekali diri dengan baik.
2025 nanti anak-anak, kakak kan mau masuk pesantren, adik naik kelas 5 gitu. Jadi lebih fokus lagi aja sih ke anak-anak. Untuk dari pribadi sih ya mungkin biar lebih tenang dan bahagia aja insya Allah. Amin, amin ya Allah. Mungkin Silakan itu ada yang mau aja. sharing. Bu Syari, Bu Nini, barangkali sampai menunggu Babe yang gabung di Zoom. Mungkin banyak sekali ya kalau kita coba bedah sebuah target itu baik berkaitan dengan banyak hal ya. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Bunda Dina berkaitan dengan soal pendidikan anak gitu ya. Berkaitan dengan kalau tentu kalau bagian dari target pribadi misalkan ada yang ingin lebih sehat di tahun 2025 tentu banyak hal yang harus dilakukan ya. Karena itu harus diturunkan dalam semacam program-program teknisnya gitu ya. Bagaimana bisa mencapai hidup. Kita sharing barangkali. Kalau seorang dokter pasti punya ilmunya nih, bagaimana bisa lebih sehat di tahun 2005 ini. Assalamualaikum, Dok. Untuk Buddha Darmi nih, Buddha Darmi sebagai seorang guru tentu punya banyak hal ya, karena berkaitan dengan orang lain nih, eh, dengan anak-anak didiknya barangkali juga yang ingin menjadi sebuah target Begitu besar di Mas. tahun 2025 ini. Dari mudah-mudahan saya sih ya sekarang memang tantangan pendidikan tuh ya seperti itu. Sama kayak nggak beda jauh dengan tantangan kita di rumah mendidik anak. Apalagi kita menghadapi anak orang gitu ya. Kita tuh empat ya? Ya. Berapa kali empat? Ya dua. Apa Ya, tantangan dua. terbesar apa nih, Buddha Darmi tahun 2025 ini? Kemungkinan Saya tantangan sih terbesarnya apa nih yang dihadapi? apa terbesarnya Ustaz? Apa terbesarnya? Tantangan terbesar apa yang paling Banyak besar banget. dalam Saya gitu ya di lingkungan sini ya. Saya kan semi semi kota gini. Siswa-siswa tuh sekarang yang apalagi gadgetnya. Oh, setiap hari ada aja. Oh, kalau dulu kan kita saya ingat banget waktu saya sekolah tuh ya, anak tuh kalau ditegur, nah rambutnya rapi ya rapi gitu. Dulu tuh kita tuh kan kalau orang tua pun dulu dengan ikhlas ketika anaknya melanggar kita tegur gitu kan ya. Kalau sekarang tuh kalau kita tegur sisa terkadang maaf polisi yang berbicara. Sedikit orang tua larinya ke polisi. Akhirnya ya mudah-mudahan sih harapan saya sih tahun ini tuh lebih baik lagi pendidikan kita diberi keleluasaan mendidik. Karena kan kalau mengajar semua orang bisa ya Ustadz ya, tapi kalau mendidik kan nggak semua orang tidak bisa gitu, seperti itu. Mudahan lebih baik lagi di dunia pendidikan kalau saya khususnya berharap seperti itu. Demikian, assalamualaikum. dengan menteri baru apa sudah ada Belum terasa perubahannya? sih Udah ini dan alhamdulillahnya yang terbarunya yang saya dengar tahun ini tuh nanti mau ada UN ya. Mau ada UN jadi walaupun tidak dijadikan standar kelulusan ya. Tapi kita udah cukup cukup senang gitu loh. Karena selama ini kan kita anak-anak merasa gini, walaupun dia ujian pas-pasan pasti lulus karena nggak ada standar ya. Terus sekarang alhamdulillah yang saya walaupun ya belum ini ya tapi yang saya dengar insya Allah nanti udah ada UN lagi. Jadi anak istilahnya ada perjuangannya. Walaupun syarat kelulusan itu bukan dari nilai UN, tapi setidaknya mereka ada perjuangan. Beberapa tahun terakhir kan kita gimana ya Ustaz di sekolah itu kita dituntut gini-gini tapi mereka murid kita tuh pada santai karena apa-apa itu tidak dijadikan standar kelulusan. Yang penting mereka masuk sekolah. Kemarin-kemarin itu kita pun eh, tidak tertulis ya bahwa anak tuh harus naik kelas, anak tuh harus lulus tanpa melihat ya mungkin semua juga tahu sekarang akhlak siswa pelajar kita tuh ya
Jadi kita terkadang ada rasa, aduh gimana ya nanti anak-anak kita ke depan. Tapi mudah-mudahan di tahun ini dengan adanya angin segar seperti itu, mental anak didik kita itu lebih lebih bagus lah ya. Mereka punya semangat hidup gitu kan. Nggak begini, kemarin tuh ada begini loh, saya menghadapi siswa gini, ah yang penting saya datang ke sekolah, pasti lulus, pasti naik kelas. Seperti itu Ustadz. Insyaallah. Jadi ada anggapan seperti itu ya. Jadi yang penting masuk sekolah, kemudian lulus, selesai karena tidak ada sebuah ujian standarisasi ya di akhirnya gitu ya, Bude ya. Betul, betul seperti itu Ustaz. Sampai kita, aduh gimana nih. Makanya kan mental-mental, lihat aja mental-mental anak kita kan. Ya maaf, ya mungkin tidak semua ya, maaf tidak semua. Tapi yang kebetulan saya ada menghadapi siswa seperti itu. Jadi mereka, akhlak mereka pun terhadap guru tuh sekarang banyak kan berita kan ya. Gara-gara hal sepele guru sampai diketapel, matanya sampai buta. Gara-gara sepele sampai ya seperti itu. Itu mungkin dunia juga tahu lah beberapa dekade terakhir ini kasus-kasus di dunia pendidikan seperti itu, Ustaz. Silakan yang ingin sharing lagi mungkin generasi tua yang mengalami bagaimana dididik dulu ya pas zaman-zaman sekolah dulu ini lain sekali ya. Guru itu begitu sangat dihormati, begitu punya kewibawaan gitu ya. Ini kita juga nggak tahu nih gimana ya bisa jadi keluarga saat ini masa anak-anak kita ya begitu kurang dalam hal adab ini, terutama terhadap guru gitu ya. Dan ini menjadi persoalan tentu menjadi persoalan besar yang harus kita selesaikan dan kuncinya dari awal di awal bekal akhlak terhadap anak-anak kita yang sampai bagian yang penting yaitu adab terhadap guru ini di Boleh. gitu ya. Assalamualaikum Beh, kabarnya gimana hari pagi ini? Oh iya. Ini saya kenal. Waalaikumsalam. Topi. Insya Allah kita akan kembali membahas dengan Ini beberapa ya. hal tentang soal rencana 2025 ya, Be ya. Dan kalau kemarin kita membahas hal yang sangat spesifik tentang diri kita, apa yang tidak akan kita lakukan. Kalau kata Babe, dimulai dari apa yang tidak akan kita lakukan sebagai sebuah kebaikan. Insya Allah kita akan mengembangkan lagi. Kalau kata Babe, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain gitu ya. Dan ini sangat penting sekali karena selalu yang diingatkan oleh Bapak ini adalah Ferunas an Nas ya. Saya betul-betul Sabda pelaku. Nabi yang mulia. Ya, saya betul-betul pelaku dan penikmat gitu ya. Udah pelaku dan penikmat. Gila, Be? Ya, saya betul-betul pelaku dan penikmat dalam apa yang saya katakan gitu. Saya melakukan apa yang saya katakan gitu. Dan kemarin dengan mengucap Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin kita udah bicara soal 2025 mesti punya planning buat keluarga ya. Planning saya sama istri mengunjungi Interlaken dan Waterbrunnen gitu ya. Itu planning saya tuh. Di pertengahan tahun mengunjungi Interlaken dan Waterbrunnen. Memang itu rencana kami gitu dan itu rencana kami. Nah, untuk mewujudkan itu kan namanya mulailah dari yang akhir gitu ya. Mulailah dari yang akhir. Akhirnya kita mau ke sana. Nah, setelah itu udah mulai itu mulailah dari yang akhir ya. Tahun ini ke sana itu tujuan. Ini planning namanya, Bapak Ibu. Kemarin kan saya bilang, apa yang nggak akan kamu lakukan lagi gitu. Itu untuk menjembatani tujuan. Nah, sekarang saya nggak banyak-banyak ya, satu ya, asal dijalanin ya. Tapi harus vital ya. Saya pagi-pagi sudah berpikir
keceriaan apa yang kau hadirkan di rumah? Gitu. Bayangin kalau itu setiap hari. Keceriaan apa yang kau bawakan di rumah? 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 Gitu ya. Keceriaan apa yang kau bawakan di rumah? Ayo, keceriaan apa yang kau bawakan di rumah? Apa itu? Keceriaan apa yang kau bawakan di rumah? Yuk, kau bawakan di rumah. Keceriaan apa yang kau bawakan di rumah? Sekarang di antara Bapak Ibu, ini karena saya ngomong karena saya sudah menjalankan. Sepagi ini, keceriaan apa yang kau hadirkan di rumahmu tadi? Ayo, ini masih pagi. Kalau ada yang bisa menjawab dengan jujur, Anda saya salut dan saya ucapkan congratulations. Jujur, Sepagi ini. jujur belum, Berapa? belum melakukan, jujur belum melakukan yang Ini sepagi ini nih. Sepagi ini. Ini masih jam berapa? Masih jam 5.55. Ayo, keceriaan apa yang kau bawain? Saya Saya udah udah. pagi-pagi. Berapa, Bu? Udah masak nih buat anak-anak pagi-pagi. Udah Itu, ngejemput itu, yang enak rumah uangnya. itu udah. Mereka seneng ketawa atau gimana? Aku lihat ketawa nggak boleh jemput. Ya kalau lagi nginep seneng. Kalau itu pengen dia dijemput. Saya Pak jemput di pagi-pagi. Karena saya juga butuh ya biar ditemenin. Minta ditemenin. Keceriaan apa yang kau hadirkan? Coba deh. Aduh, saya mah selama MKI mah udah habis-habisan dah. Ya udah meminta menjalankan dan menyuruh dan mewujudkan habis-habisan deh. Saya pagi ini sudah berbagi ketawa-tawa ceria semua. Gitu. Saya udah tahajud tadi malam jam 2 terus tidur gitu. Siapa di situ, Al? Ma? Oh, nggak ada orang, nggak apa-apa. Kalau ada saya malu cerita. Itu tadi pagi ketika saya ketiduran lagi, saya dibangunin sama Alia. Begitu dibangunin, saya bilang, siap, gerak. Gitu. Sambil tiduran gitu ya. Padahal saya udah sadar. Itu mereka tuh ketawa terpingkel-pingkel gitu. Disangka saya tuh nggak ngigo gitu kan. Terus ditadenin sama Alia, siap, gerak. Gitu. Terus masih apa namanya itu saya tidur lagi gitu kan. Pak, ayo Pak, subuh gitu kan. Terus saya kasih tangan saya, hati-hati ya sayang ya. Ya, jadi saya disangka ngigo gitu ya. Dia ketawa lagi, mama juga ketawa lagi rame-rame. Itu baru buka mata loh, gitu. Jangan sepelekan hal yang demikian. Jangan sepelekan hal yang demikian. Sebelum saya beraktivitas, masih nempel di tempat tidur, saya sudah mendapat pahala yang Allah suka banget. Tahukah kalian apakah pahala yang paling besar, kata Nabi? Lebih gede daripada kalian, maaf Bu Nini, nah itu ada fotonya. Lebih gede daripada Bu Nini hatam Quran tadi pagi langsung. Apa itu? Menggembirakan hati orang. Aduh, Bapak Ibu sayang, menggembirakan hati orang itu pahalanya itu dahsyat. Ya, pahalanya itu dahsyat menggembirakan hati orang. Ataukah kalian pahala yang paling besar? Apa kata Nabi? Menggembirakan hati orang. Dan wabil khusus hati orang. Orang yang dimaksud itu adalah keluarga. Uh. Nah, yang kayak gini-gini yang saya maksud. It's not about theory only. It's not about fikih only. Yuk, yang namanya membina keluarga apa? Duduk sholat sama-sama. Enggak juga begitu juga kali. Gitu. Yang bisa mengajak keluarga. Uh, siapa? Ya nyalain dong.
Udah. Nah, itu enggak. Yang dimaksud membina keluarga bukan sholat jamaah doang. Yang dimaksud membina keluarga bukan bukan ngaji bareng doang, bukan zikir doang. Walaupun itu bagian utama. Jangan lupakan bagian utama lainnya. Berbagi keceriaan. Kalau kemarin saya minta apa yang jangan Anda lakukan, kalau sekarang saya minta apa yang harus Anda lakukan dengan kata-kata membagi keceriaan apa yang kau bawa hari ini. Jadi lebih fokus, lebih spesifik. Kalau saya minta apa yang harus Anda hadirkan hari ini, belum terarah, bisa ngarang sini sana sini. Tapi kalau saya minta barusan, keceriaan apa yang kau berikan hari ini? Waduh, ini kalau dari sisi psikologis kan masuk banget nih barang ya. Tadi pertama apa? Pertama apa yang harus kau berikan di keluarga? Beda dengan pertanyaan yang kedua. Yang kedua salah, yang pertama betul, cuman nggak fokus. Yang lebih fokus lagi adalah keceriaan apa yang kau bagikan keluargamu pagi ini. Gitu. Allahu Akbar. Keceriaan apa nih, Mah? Keceriaan nasi goreng. Keceriaan nasi goreng. Tuh. Pakai apa nih? Mau pakai daging, Mah? Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hadirin kalian saya hormati semua kan. Kalau kemarin kita cerita soal akhlak tuh ke bawah, bukan ke atas. Akhlak itu perlakuan seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, perlakuan seorang ayah kepada istri dan anaknya itu akhlak. Akhlak itu menghargai perbedaan pendapat seorang kiai kepada muridnya. Bismillah. Akhlak itu ya memberikan pengemis dengan sepenuh hati, senyum dan dua tangan, gitu ya. Akhlak itu berlaku hormat kepada lingkungan, enggak? Itu memang udah biasa dan harus. Akhlak itu ketika seorang santri membungkuk depan gurunya, no, itu bukan akhlak, itu mah kebiasaan. Itu mah yang harus gitu ya. Akhlak itu ke bawah. Gimana kita terapin sabda Nabi bahwa hadiah yang paling perbuatan yang paling dicintai Allah dan yang paling besar pahalanya adalah menggembirakan hati manusia. Manusia itu adalah istri dan anak. Suami dan anak. Praktekin aja dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Bisa nggak 5 menit membahagiakan mereka? Ayo. Saya contohin lagi ya. Ada mama di situ, Al. Ini nasi goreng top banget. Gila. Best. Udah. 2 kata menggembirakan itu. Mana? Ayo. Jangan teori. Itu barusan gembira tuh. Saya bilang gitu. Ini udah 2025. Mau dia ceramahnya mesti beda. Mesti praktek. Heran ya. Kalau makan nasi goreng mama nggak bisa berhenti, Bapak.
Mantap, Bu Mimin. Ayo dong. Baru 2 orang. Ini 2025 ini. Soalnya 3 orang. Oke, 4 orang. Tadi ada Kang Selo nulisnya kamu emang paling cantik begitu ya. Enggak, itu enggak membahagiakan itu Kang Selo. Kan Kalau mau membahagiakan tulis atau bicara dengan dia begini. Gue dari dulu emang demen sama lu sampai sekarang. Tulis. siapa? Itu. Dari dulu gue emang demen sama lu sampai sekarang. Nah gitu. Siap ya. Dengar dia orangnya. Kalau paling cantik itu umum biasa dan dalam hatinya ala bullshit pasti kalah sama yang lain gitu sama Angelina Jolie. Tapi kalau bilang gue dari dulu demen sama lu sampai sekarang maknyus. Mana Pak Wahid Bandung? Mana Bu Dwi? Mana Bu Irma? Mana Bu Nadia? Mana Bu Elvira? Mana Mbak Nani? Mbak Nini? Mana Bu Dina? Mana Bu Yulia? Mana Ibu Fauzana Depok? Mana Bu Darmi? Mana Pak Hussein? Mana Pak Bahrun? Mana Pak Amin? Mana Bu Yola? Mana Bu Eni? Mana Mas Ugi? Mana Bu Ugil? Mana Mbak Nurul? Ayo yang belum. Mana Bu Ida? Mana Dokter Ulin? Dokter Gigi Ulin? Mana Mbak Erni? Mana Bu Dian Bekasi? Bu Enda? Mana Pak Nandang? Bu Diah Bandung? Mana Mbak Ila? Mana Bu Aisyah? Mbak Nana? Mbak Happy? Ayo Pak Denden, masih banyak. Keceriaan apa yang pagi ini kamu bagikan? Gak mau teori saya. Siap be, lagi goreng peyem untuk suami. Keinginanmu atau keinginan orang lain? Keinginan orang lain, saya paling nggak suka peyem. Nah suami senangnya peyem goreng, jadi mau nggak mau bangun gorengin dulu. Oper mari Bun, oper mari. Iya betul. Peyem goreng pakai terigu, kemudian dipetek-petek itu dipakein margarin mentega dikit-dikit. Ya ampun, makannya pakai sendok. Aduh, enak banget ya pagi-pagi. Nah itu betul be. Paling sedap di restoran tuh mahal, apalagi taburin keju dikit. Waduh. Iya. Yang penting peyemnya peyem beneran, bukan peyempuan. Oke, Pak Ahmad. Sip. Ini sedikit. Salam. Saya barusan makan coklat sama Angel berdua, Be. Mantap. Coklatnya. Coklat apa? Jadi Angel baru dapat hadiah dari temen yang baru pulang dari Dubai. Ya Terus ampun. Mana Angel? Angel. Babe ini Angel. Sisain sama buat lu sisain. Halo gitu. Alah. Angel, coklat Dubai ini masih ada nggak? Udah mau mukanya. Oh iya udah. Masih ada nggak tuh katanya? Masih. Bagi dong, sedikit. Jadi dia itu pengen banget makan coklat Dubai. Terus saya waktu itu kan kemarin sempat viral terus harus ngantri-ngantri. Nah saya tuh nggak suka
model-model kalau ngantri gitu tuh saya nggak mau, saya bilang nanti aja gitu, nanti aja. Nah dia tuh aku pengen makan coklat, jadi dia berafirmasi pengen makan coklat yang terenak, yang benar-benar dari Dubai. Ya qadarullah, temen yang pulang dari Dubai dia dapat, makanya tadi kita abis dia makan sarapan, dessertnya makan coklat, jadi dia ngerasain sedikit sedikit gitu. Sampai akhirnya dia seneng makan coklat. Udah kita makan bareng gitu be. Gitu pagi kita hari Enak ini be. banget ya. Sip, sip. Saya kemarin dapat juga coklat dari Dubai. Dan banget, yang dibangunin. Gak mau dia. Enggak, masih jangan ada kelihatan loh. Kelihatan loh, sumpah tuh. Jarin jangan, nggak mau. Ya udah ambil. Ya. Dah. Istri ngambil itu, si Oyen belum makan katanya. Oyen belum makan. Nih, mantep. Tadi barusan ada WA dibacain dulu apa tuh? Ada apa tuh Mas Khalid Susan? Barusan bacain coba. Saat habis tadarusan bersama anak bungsu tadi subuh, lalu kami buka oleh-oleh bakpia keju di Yogyakarta. Mantap, mantap, mantap. Senyum kalau bilang perempuan. Perempuan. Berkebun berdua hari ini. DSA siapa tuh? DSA apa Bu Ida? Bu dokter, Pak dokter DSA apa? Tindakan desa. Bu Ida sedang sakit ya? Yang sedang sakit Bu Ida atau yang lain? Enak banget tuh Bu Dwi. Suaminya Bu Ida sakit mau di itu tindakan. Iya dong, iya Babe. Apa DSA ini DSA mau itu apa? pengecekan ulang yang pernah tempo hari pasang coiling B di otak pembuluh darah kanan. DSA itu namanya. Iya. Jadi memasukkan sinar kontra X ke dalam pembuluh darah untuk mengetahui ada apa di pembuluh darah kepala itu, Be. Oh, insya Allah nggak ada apa-apa. Insya Allah jadikan 40 rakaat itu adalah basic untuk penyembuhan otak. Iya, Be. Nggak ada yang lebih dahsyat daripada sehari semalam 40 rakaat. Iya, Be. Siap, Be. Ya, Iya, Be. nggak ada yang lebih dahsyat dari sehari semalam 40 rakaat, beda. Iya, Be. Siap. Sedahsyatnya obat itu. Dan tumak ninah ketika sujud dan ruku itu dahsyat banget tuh. Ya Bu, Iya, iya, Be. Imam Syafi'i bilang apa namanya, bacaan yang paling ringan itu, yang paling kecil pahalanya itu adalah Subhana Rabbiyal A'la 3 kali pada waktu sujud, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali ketika ruku, yang sedang itu 5 kali, yang terbaik itu 7 kali. Khusus untuk Bu Ida, tolong bilangin ke suami, sujudnya itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 7 kali, jangan 3 kali. 7 kali ya Bu. Iya, Be. Iya, Be. Tolong, Iya. nggak ada yang lebih dahsyat dari itu, nggak ada, beneran serius. Ya, top itu udah. Ya, alhamdulillah. Baik, saya belum dapat yang Iya, lain. makasih, Be. Yang lain tidak bisa berbagi kebahagiaan. Apa cuma mendengarkan bagus 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 teori begitu?
Mana dia yang lain, tolong. Jangan anggap sepele ya. Keceriaan apa yang kalian hadirkan pagi ini di rumah? Itu Anda tuh membawa rahmat Allah. Ya, bilang sayang sama anak pertama yang umurnya 3 tahun pas bangun tidur, pas bangun jam 3. Terus dia tidur lagi sambil senyum. Bilang ke Umi, jangan tinggalin aku. Terus Uminya ketawa. Jangan tinggalin aku. Keceriaan apa yang kau hadirkan pagi ini di rumah? Dong, ini sudah 2025, bukan lagi searah. Saya nggak mau lagi searah, saya maunya ngobrol. Ayo. Saya nggak mau lagi formal. Nggak mau lagi pakai aksesoris. Nggak mau lagi, maunya natural. Ya, belum ada, padahal ada 380 nih di sini nih. Ada 380 partisipan. Saya udah kasih teorinya. Membahagiakan keluarga itu adalah pahala tertinggi, pahala terbaik. Dan otomatis dalam hadis juga yang paling disukai Allah. Masa Anda nggak mau supaya Bapak melakukan sesuatu yang Allah suka, bayangin. Dan dilihat lagi sama Allah. Dan dikembaliin lagi pahalanya buat kita. Ayo, ayo. Ayo, ayo. The best. Mantap. Wida, makasih. Dipraktekin langsung, Wida. Di-share. Kalau yang Wida tulis itu sebuah janji. Langsung. Mbak Leli. Mbak Lila. Oke. Oke, oke, oke. Keren tuh. Mbak Lila, maaf, Beh. Nikah sebentar lagi bulan depan gitu dong. Mbak Lali, mana Mbak Lali? Mbak Lail. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Be, belum nikah nggak gitu kalimatnya. Assalamualaikum, maaf Be, saya nikahnya 2025 pertengahan. Ya, ya Allah, uminya minta langsung dikasih.
Mbak Aisyah ngacak-ngacak kasur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbi. Ma, Aisyah telepon mah. Bilang bapaknya lagi Zoom, ada apa ya? Nah, ini udah matiin. Bilangin bapaknya lagi Zoom. Udah aku. Sama siapa? Kenapa sah? Maaf, maaf. Percaya deh Pak, percaya deh Bu, nggak usah dipikirin, nggak usah didebat, nggak usah dikomentarin, tapi dijalanin. Beneran, lihat dong kebahagiaan seharian apa yang kau akan dapati. Nggak cukup, kalau doa doang nggak cukup. Ya Allah, berkailah hamba hari ini ya Allah. Nggak cukup, nggak cukup. Doang harus dijalani dengan sesuatu yang mumpuni, yang ngena gitu loh, apa gitu loh. Ya Allah, nggak cukup. Ya Allah, nggak cukup. Jalanin, ya, jalanin. Sudah isi kena lagi puisi. Oh, suka bikin puisi Bu Nadia. Iya, Babe. Senang bikin puisi sama kayak saya. Paling enak si buah kurma, buahnya matang tolong petikin. Itu bukan puisi, itu pantun ya. Pantun, Babe. Paling enak si buah kurma, buahnya matang tolong petikin. Kalau hari ini saya diterima, beli Apollo aja saya beliin. Minta Apollo saya beliin. Jangankan Apollo saya beliin. Paling enak si buah kurma, buahnya matang tolong petikin. Kalau cinta abang diterima, Halimah minta Apollo abang beliin. Waduh, keren banget itu. Pantun. Laili, ayo dong Laili. Ya, Laili bulan tahun ini menikahnya Be, gitu bilangnya. Tahun ini Laili, tahun ini Be, saya menikah Be, gitu. Emang udah ada calonnya? Loh, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Saya nggak mau ngambil jatahnya Allah dong, urusan saya meyakini. Aduh, keren banget kan doa. Ngomongan saya itu barusan. Muji sendiri akhirnya. Tahun ini saya menikah gitu loh. Jodohnya emang siapa lah? Urusan Allah itu. Keren banget. Urusan saya mah meyakini, menjalani apa yang Allah suruh. Entah Allah yang sediain. Masa Allah nggak sediain? Pasti Allah sediain. Aduh, mantep. Hari ini nyari duit di mana ya? Yang penting saya berbuat baik sama orang. Yang penting saya membahagiakan orang. Kalau rezeki dari mana? Ya urusan Allah. Itu udah pasti Allah kasih. Karena tidak mungkin Allah menciptakan seorang makhluk tanpa menyiapkan rezekinya. Itu kan janjinya Allah. Emang kamu mau mengambil ini ya, apa namanya, selendang Allah? Kamu mau ngambil jatah, bukan jatah, bukan tugas, tapi emang yang apa yang kamu mau ngambil haknya Allah. Itu kan haknya Allah, dan punya mengasih itu kan haknya Allah gitu. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizqa. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk tanpa menyertai rezekinya. Tidak satu pun hewan melata di muka bumi kecuali ada pada Allah rezekinya, gitu. Ya, jadi jangan bilang belum nikah. Nikahnya tahun ini. Jodohnya siapa? Ya urusan Allah dong. Pasti Allah kasih. Nggak mungkin Allah nggak kasih gitu.
Nggak apa-apa, belum non cam nggak apa-apa. Lebih santai kalau itu oke. Open cam ya nggak apa-apa. Ikutin sarapan enak kok pagi-pagi, sehat walafiat. Jangan berlebihan gitu. Baik. Saya sudah cukup mengasih waktu kepada teman-teman sekalian. Hanya sebagian orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rezeki berlimpah, dan mendapat kesejahteraan hari ini. Siapa? Yaitu dia yang berbagi kesejahteraan dan berbagi kebahagiaan kepada keluarganya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Yang dimaksud itu ya orang lain ya keluarga. Karena orang manusia lain itu adalah bukan ya keluarga gitu ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Ya akhlak kepada keluarga dulu, baru kepada orang lain. Ya, yang paling Allah cintai dan paling besar pahalanya adalah menggembirakan hati orang. Orang itu maksudnya menggembirakan hati keluarga dulu. Kenapa? Karena disebut zawil kurba, kerabat. Setelah istri, anak-anak, kerabat. Gitu ya. Orang tua termasuk di dalam hubungan yang teratas tadi, ridho Allah ridho walidayhi. Nah, barulah kita bisa merasakan kebahagiaan hari ini. Ada yang nggak bisa nulis, ada yang nggak bisa cerita, tapi dia jago menjalankan. Ada, silahkan jalankan. Ada yang tidak bisa jalankan, dia cuma bisa nulis sama cerita, ngarang. Tinggal jangan dong ya. Tapi intinya semuanya berada dalam setiap orang masing-masing. Yuk, sebelum kita tutup, minimal rencana apa deh? Membahagiakan keluarga apa hari ini? Gitu. Baik, asbahna wa asbah mulkulillah walhamdulillah khairu syirri masyatillah wal hawla wal quwwata illa billah. Allahumma bika amsayna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika namud wa lakal nusur. Asbahna wa asbah mulkulillah walhamdulillah khairu syirri masyatillah. Asbahna fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanallah bi'izzati ma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wulaili ya. Saya udah baca tuh di atas. Amin ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikutan sarapan mestinya ya. Baik, urusan rezeki, pasangan, umur, urusan Allah. Tugas kita yakin nih keren tuh. Oh Kaselo, Om Selo, urusan Allah rezeki, pasangan, umur. Bilang selain kepada Allah, tugas kita yakin dan berbuat. Aida memang mantap ya. Terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallahu fikum Beh. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan ya untuk Babek Amin ya rabbal alamin. dan tentu yang pagi ini hadir. Mudah-mudahan juga Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Dan salah satunya yang tadi diajarkan Babeh adalah memberikan kebahagiaan sedikit apapun untuk keluarga kita, orang terdekat kita, pasangan kita, anak kita. Maka jadi sebuah komitmen ya. Setiap pagi tadi Babeh berikan dan sekecil apapun untuk pasangan kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan ini menjadi cara untuk menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan tentang orang yang baik itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Dan orang yang paling bermanfaat untuk orang lain menjadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia termasuk khairun nas, baik-baiknya manusia. Karena itulah jawaban Allah tentu di setiap pengajian, setiap kajian yang selalu ditekankan adalah oleh para guru kita itu adalah praktek dalam keseharian kita ya, bukan hanya teori, tapi praktek yang mudah-mudahan dengan kita sering hadir, kemudian terus diingatkan oleh guru-guru kita, oleh sahabat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu menjalani kebaikan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat yang paling pertama tentu untuk keluarga kita, anak kita, pasangan kita, dan tentu tetangga kita dan orang sekitar kita.
ketika mereka mendapatkan sebuah kebaikan dari kita, maka sesungguhnya Allah sudah mengirimkan rahmat untuk kita. Dan jangan dengan Allah, mari kita sama-sama berbagi rahmat dengan salah satunya bersedekah di pagi hari menjadi salah satu upaya kita untuk menebar rahmat untuk orang lain, sebuah bukti kasih sayang yang telah Allah turunkan di hati kita dan cara kita berbagi harta kita. Dan ini adalah bagian dari keberkahan yang terus kita dapatkan, orang yang senantiasa berbagi hartanya bahkan setiap hari, setiap pagi, maka sesungguhnya Allah sudah menurunkan rahmat dalam hatinya. Itulah kasih sayang, dan benar kasih sayang itulah yang menjadi bekal bagi kita semua untuk selalu menjadi orang-orang yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita mengucapkan juga jazakumullah khairan katsira atas semua keterlibatan jamaah, bukan hanya hadir tapi juga ikut mendukung program-program di MKI. Dan insya Allah kita akan terus mendukung kegiatan-kegiatan yang salah satunya amanah yang diberikan oleh jamaah adalah untuk saudara-saudara kita di Gaza. Itu menjadi sebuah komitmen kami dari MKI, dan setiap amanah harta yang disampaikan kepada kami selalu kami sisihkan untuk saudara kita di Gaza. Dan inilah mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga untuk mendukung beberapa kegiatan rumah tahfidz. Nah, salah satunya ada rumah tahfidz rumah tahfidz Babe Haikal, yang insya Allah juga kita akan dukung semua kegiatan Babe Haikal dalam membangun pesantrennya beliau. Dan juga ada juga Qur'annya Tuan Guru Suparman pada di bagian yang terus kita berkolaborasi untuk mendukung kegiatan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita, dan selalu doakan juga kami para pengurus untuk terus istiqamah dalam kebaikan, dan tentu kita akan saling mendoakan selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu curahkan rahmatnya untuk kita semua, yaitu hati yang penuh dengan kasih sayang cintanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik jamaah yang dikenal Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mubarak Wang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.